Saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang Bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa, nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali ada seorang, katakanlah juga imam satu masjid, yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman. Pendeta ini harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen.